Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan perencanaan aplikasi deteksi dan koreksi kesalahan penulisan huruf hijaiyah menggunakan kode linear Hamming. Next, adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Duaulisma Mufidah, rekan saya Amira Adaliah, dan Ayu Habibatun. Saya Ayu Habibata Nurwani Zainuri akan menjelaskan slide latar belakang. Yang pertama, huruf hijaiyah memiliki peran penting dalam penulisan Al-Quran dan teks keagamaan Islam, sehingga kesalahan satu huruf saja dapat mengubah makna secara signifikan. Di era digital, teks bahasa Arab banyak digunakan dalam aplikasi mobile, situs web, dan media pembelajaran. Namun masih sering ditemukan kesalahan penulisan huruf hijaiyah akibat kelalaian manusia atau keterbatasan teknologi. Sistem verifikasi huruf hijaiyah umumnya masih manual dan belum mampu mendeteksi serta mengoreksi kesalahan secara otomatis. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem berbasis teknologi yang mampu melakukan koreksi otomatis terhadap huruf hijaiyah, yaitu kode Hamming. Sebagai metode dari teori pengkodean, dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan satu bit secara efisien. Dengan mengubah huruf hijaiyah ke dalam bentuk biner dan memprosesnya menggunakan kode Hamming, sistem ini diharapkan dapat menjaga keakuratan teks keagamaan dalam format digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat diangkat adalah bagaimana membangun sistem otomatis untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penulisan huruf hijaiyah menggunakan kode Hamming. Kemudian ada pun juga tujuan penelitian, yaitu merancang sistem tersebut agar proses koreksi bisa dilakukan lebih cepat, efisien, dan akurat. Saya Amira Adilia akan menjelaskan kajian teori. Yang pertama mengenai struktur aljabar dan ruang vektor. Struktur aljabar seperti lapangan atau field dan lapangan hingga menjadi dasar teori pengkodean. Lapangan hingga memiliki elemen terbatas dan memungkinkan operasi penjumlahan dan perkalian secara tertutup. Salah satu contohnya adalah lapangan biner F2. Ruang vektor atas lapangan biner digunakan untuk membentuk struktur kode linear, di mana setiap pesan bisa direpresentasikan sebagai vektor dalam ruang tersebut. Dalam ruang ini juga berlaku operasi seperti transformasi linear melalui matriks yang penting dalam proses encoding. Next. Yang kedua, mengenai kode linear dan kode Hamming. Kode linear adalah subruang dari ruang vektor yang digunakan untuk menyandikan data dengan cara sistematis. Penyandian dilakukan menggunakan matriks generator, sedangkan koreksi kesalahan menggunakan matriks parity check. Selanjutnya, kode Hamming. Kode Hamming merupakan salah satu kode linear yang mampu mendeteksi dan mengoreksi kesalahan satu bit. Dengan struktur yang sederhana, dapat dilakukan dengan cara yang sederhana dan efisien. Kode ini ideal digunakan untuk aplikasi ringan termasuk pengolahan teks untuk huruf hijaiyah dalam sistem digital. Kemudian representasi biner huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang berjumlah 30 dapat dikonversi ke dalam bilangan biner berdimensi 5 bit. Proses ini memungkinkan setiap huruf diproses sebagai vektor dalam ruang biner sehingga bisa diolah menggunakan algoritma Hamming. Dalam praktiknya, satu blok pesan, misalnya 4 huruf, akan dikodekan menjadi 35 bit setelah ditambahkan bit pemeriksa. Dengan pendekatan ini, sistem dapat mendeteksi dan mengoreksi satu kesalahan penulisan huruf
dalam setiap blok huruf secara otomatis, sehingga menjaga keaslian teks digital secara efisien. Selanjutnya, yakni jenis dan tahapan penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif eksperimen dengan fokus pada pengembangan aplikasi deteksi dan koreksi huruf hijaiyah menggunakan kode Hamming dengan panjang 7 dan informasi 4. Adapun ada 4 tahapan yang dilakukan. Yang pertama yaitu perancangan manual. Perancangan manual ini dilakukan sebelum mengimplementasikan sistem baik secara manual maupun secara digital. Hal ini dilakukan untuk memahami mekanisme deteksi dan koreksi kesalahan menggunakan kode Hamming. Nah, langkah yang kedua yaitu implementasi secara manual. Implementasi secara manual ini dilakukan untuk menguji efektivitas kode Hamming dalam mendeteksi dan mengoreksi kesalahan, sehingga dapat membantu dan memahami secara mendalam bagaimana kode Hamming ini dapat bekerja sebelum nantinya akan diimplementasikan secara digital. Yaitu, dan yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu implementasi secara digital atau menggunakan Python. Nah, langkah ini dilakukan dalam bahasa pemrograman Python sebagai pengaplikasian kode Hamming untuk otomatisasi proses deteksi dan koreksi kesalahan pada huruf hijaiyah. Dan selanjutnya yaitu langkah terakhir, pengujian dan evaluasi dengan membandingkan hasil dari sistem atau Python dengan hasil koreksi manual. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tadi itu berfungsi dengan sesuai yang diharapkan. Next. Selanjutnya adalah perancangan sistem manual. Pada tahap awal dilakukan perancangan sistem manual. Langkah pertamanya adalah mengonversi huruf hijaiyah ke dalam bentuk biner 5 bit. Hasil konvensi biner 5 bit tercantum pada tabel di bawah. Kemudian 4 biner pertama digunakan sebagai data data input dan ditambahkan 3 bit paritas menggunakan matrik generator G. Hasilnya adalah code word 7 bit. Sebagai contoh, huruf ba. Huruf ba itu memiliki kode biner 00010. Jika kita ambil 4 bit awalnya, yaitu 0001, maka akan terbentuk code word 00011111. Selanjutnya adalah simulasi kesalahan dan koreksi. Setelah code word-nya terbentuk, kita mensimulasikan kesalahan dengan membalik satu bit, misalnya bit ketiga. Lalu kita menghitung sindrom menggunakan matrik parity check H. Jika sindrom yang dihasilkan tidak sama dengan nol, maka terjadi kesalahan. Selanjutnya, jika kita cocokkan sindrom tersebut dengan kolom pada matriks H untuk menemukan posisi bit yang salah, bit tersebut kemudian dikoreksi dengan membalik nilainya. Misalnya untuk code word error 001111, sindromnya adalah 010. Hal itu menunjukkan kesalahan di bit kedua. Setelah dikoreksi kembali menjadi 001111. Selanjutnya, konversi kembali ke huruf hijaiyah. Setelah proses 4 bit data, maka datanya kembali asli. 4 bit data asli diambil dari code word, kemudian data tersebut dikonversi menjadi biner 5 bit dengan menambahkan kembali satu bit terakhir dan dicocokkan ke huruf hijaiyah sesuai tabel. Misalnya,
Code word 1001001 di ekstrak 4 bit awal yaitu 1001 kemudian ditambahkan jadi 10010 maka dihasilkan huruf hijaiyah AIN. Selanjutnya, Kemudian mengenai pembahasan implementasi sistem manual. Di sini akan diimplementasikan sistem manual untuk menguji efektivitas kode Hamming dengan panjang 7 bit yang berisi 4 bit data dalam mendeteksi dan mengoreksi kesalahan pada penulisan huruf hijaiyah. Tiga huruf yang digunakan sebagai contoh adalah Ain, Ba, dan Sin, yang masing-masing dikonversi ke dalam bentuk biner 5 bit berdasarkan tabel korespondensi yang sudah disusun sebelumnya. Angka pertama yaitu konversi huruf-huruf tersebut ke dalam bentuk biner 5 bit, seperti yang terlihat pada tabel tersebut. Misalnya, Ain dikonversi menjadi 10010, Ba menjadi 00010, dan Sin menjadi 01100. Kemudian diambil 4 bit pertama dari masing-masing representasi biner tersebut untuk membentuk blok data 4 bit yang akan digunakan pada proses encoding Hamming. Hasilnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Misalnya, Ain menjadi 1001 dan seterusnya. Next. Selanjutnya, setelah memperoleh blok 4, setelah memperoleh blok data 4 bit, langkah berikutnya adalah membentuk kode word 7 bit dengan menambahkan 3 bit paritas dengan menggunakan rumus C sama dengan M dikali G, di mana G adalah matriks generator untuk kode Hamming dengan panjang 7 bit yang berisi 4 bit data. Sebagai contoh, untuk huruf Ain, data biner 1001 dikalikan dengan matriks G yang menghasilkan kode word 10010001. Untuk huruf Ba, hasilnya adalah 0001111. Untuk huruf Sin, hasil kode wordnya menjadi 01101110. Kode word ini akan digunakan untuk proses simulasi kesalahan dan deteksi error. Next. Langkah selanjutnya yaitu melakukan simulasi kesalahan dengan membalik satu bit tertentu untuk masing-masing huruf. Misalnya untuk huruf Ain, bit kedua diubah menghasilkan 1101001. Untuk huruf Ba, bit ketiga diubah menghasilkan 00111111. Untuk huruf Sin, bit keempat diubah menghasilkan 01111110. Kemudian langkah selanjutnya adalah mendeteksi kesalahan menggunakan sindrom. Sindrom dihitung dengan rumus R dikali transpos dari H di modulo 2, di mana H adalah matriks paritas. Pada bagian ini juga dihitung H transpos terlebih dahulu untuk menyiapkan proses deteksi kesalahan berikutnya. Next. Selanjutnya yaitu menghitung sindrom dengan rumus S dikalikan R yaitu code word yang telah dikasih error dikali dengan S sama dengan code word yang telah dikasih error dikalikan H transport pada modulo 2. Untuk huruf Ain, S1-nya yaitu berhubung R-nya tadi adalah matriks berukuran 1 kali 7 dan H
transpose-nya matriks berukuran 7 kali 3, maka akan menghasilkan matriks berukuran 1 kali 3. Setelah dikalikan, sindrom untuk huruf yang pertama, yaitu AIN itu menghasilkan matriks 0 1 1. Dengan cara yang sama, untuk S2, yaitu yang mengandung huruf H, itu menghasilkan matriks 1 0 1, dan untuk S ketiga, mengandung huruf sin, itu menghasilkan matriks 1 1 1. Kemudian, melakukan koreksi kesalahan dengan menyesuaikan sindrom yang diperoleh dengan baris pada H transpose. Untuk S1 tadi kan diperoleh 0 1 1. Nah, 0 1 1 ini kita cek, kita bandingkan dengan H transpose, itu yang sama itu ada pada baris keberapa. Nah, ternyata 0 1 1 ini sama dengan baris kedua pada H transpose. Maka dari itu dapat diketahui yang error pada code word yang awal itu adalah pada biner yang kedua. Demikian untuk S yang kedua. Karena 1 0 1 itu sama dengan baris yang ketiga, maka yang error pada code word adalah biner yang ketiga. Untuk S3 juga sama, 1 1 1 adalah baris keempat. Oleh karena itu diketahui bahwa pada code word sin itu yang error adalah pada biner yang keempat. Nah, selanjutnya mengembalikan data asli dengan mengubah bit yang salah. Karena telah diketahui biner berapa yang salah, maka kita tinggal mengubah yang tadinya 1 kita ubah jadi 0, yang tadinya 0 kita jadikan 1. Nah, yang terakhir yaitu konversi biner ke dalam huruf hijaiyah dengan mengambil 4 bit pertama. Karena awalnya tadi adalah mengandung 5 biner dan kita potong 1 sehingga mengandung 4, maka untuk mengetahui ini adalah huruf apa, itu kita ambil 4 biner pertama saja. Sehingga dengan ini eh, dapat menunjukkan bahwa sistem manual ini mampu mendeteksi dan mengoreksi satu kesalahan dengan akurat. Nah, selanjutnya itu implementasinya pada pemrograman atau digital dengan menggunakan bahasa Python. Awal mulanya yaitu kita kasih kode import nanti SNP. Nah, kode ini sendiri itu dibutuhkan yang untuk digunakan sebagai operasi matriks, baik untuk perkalian dan modulo. Nah, sedangkan untuk kode yang kedua, import streamlit ini kita gunakan untuk membuat tampilan aplikasi web secara interaktif. Nah, jika sudah, selanjutnya kita pakai kode matriks generator ini, di mana dia adalah matriks generator Hamming yang memiliki panjang 7 dengan input panjang informasi 4 yang digunakan untuk menghasilkan code word 7 bit dari data yang diinput yaitu 4. Sedangkan hanya sendiri adalah matriks paritas atau parity check matrix yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan pada code word dengan cara menghitung sindrom. Next. Selanjutnya, gambar yang ketiga itu codingan yang dimana berfungsi untuk memetakan masing-masing huruf hijaiyah ke dalam representasi biner 5 bit. Data ini menjadi referensi utama dalam proses encoding dan decoding. Terus, mapping data 4 bit ke huruf itu digunakan untuk keperluan decoding, yaitu untuk mengonversi kembali data 4 bit hasil koreksi ke huruf hijaiyah. Selanjutnya, slide ini menampilkan bagian-bagian utama dari kode program. Fungsi pertamanya adalah encode huruf yang digunakan untuk mengonversi huruf hijaiyah ke dalam bentuk biner, lalu membentuk code word menggunakan operasi matriks. Ada juga fungsi calculate syndrome, yaitu
digunakan untuk menghitung sindrom dari code word yang masuk dan untuk mendeteksi kesalahan. Selanjutnya, fungsi correct correct code word yaitu mengecek apakah terjadi kesalahan. Jika ada, fungsi itu untuk menyocokkan sindrom dengan kolom matriks H dan memperbaiki bit yang salah. Setelah itu, fungsi code word di code word itu digunakan untuk mengembalikan data hasil koreksi menjadi huruf hijaiyah. Selanjutnya, slide ini merupakan kelanjutan dari kode program yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ditampilkan bagian awal dari aplikasi Streamlit yang kami kembangkan untuk proses encoding dan decoding huruf hijaiyah menggunakan kode Hamming dengan panjang 7 yang berisi 4 bit data. Pada baris 1 sampai 3 ini menampilkan judul dan pemilihan jenis input. Yang pada input ini terdapat dua pilihan. Yang pertama, huruf hijaiyah yang digunakan untuk melakukan encoding dari huruf ke biner. Yang kedua, 7 bit biner akan digunakan untuk decoding, yaitu mengubah kembali biner ke huruf. Selanjutnya, pada bagian log if input type huruf hijaiyah ini merupakan proses encoding. Jika pengguna memilih huruf hijaiyah, maka akan muncul kolom input tempat pengguna dapat mengetikkan satu huruf hijaiyah, misalnya huruf lain. Kemudian, pada pemanggilan fungsi encoding dan validasi, jika input tidak kosong, maka huruf yang dimasukkan akan diproses melalui fungsi encode huruf. Fungsi ini akan mengembalikan dua data. Yang pertama, data 4 bit, 4 bit pertama yang digunakan sebagai input kode Hamming. Yang kedua, kode word 7 bit hasil encoding dengan penambahan 3 bit paritas. Selanjutnya, untuk penampilan hasilnya, jika hasil dari output tersebut berhasil didapatkan, maka bagian tadi akan ditampilkan di layar. Apabila terjadi error, jika huruf tidak termasuk dalam tabel konversi, misalnya input salah, maka aplikasi akan menampilkan pesan kesalahan atau error secara otomatis. Dan untuk antisipasi input jenis lainnya, bagian terakhir, yaitu elif input type 7 bit biner, merupakan awal dari blok jika input yang dipilih adalah 7 bit biner, yaitu untuk proses decoding yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pada kode ini, yaitu dilakukan untuk mengecek apakah code word mengandung kesalahan. Nah, jika ia mengandung, ia akan memperbaiki kode tersebut dan menampilkan pada posisi mana kesalahan yang terdapat dalam bentuk urutan bit. Serta dia akan decoding setelah mengkoreksi. Nah, setelah kode ini dijalankan, nantinya mm, akan muncul suatu program pada slide selanjutnya, yaitu nah, setelah dijalankan akan diinterpretasikan pada web atau program Streamlit dan membentuk suatu aplikasi pada kamar di bawah ini. Nah, di sini kita dapat mengencoding dan decoding huruf hijaiyah menggunakan menu tersendiri. Ketika kita ingin mengencoding, maka kita bisa memilih pada kolom huruf hijaiyah, sedangkan ketika kita ingin mendecoding, kita dapat memilih kolom di bawahnya, yaitu kolom 7 bit biner. Next.
Nah, ini adalah permisalan ketika kita ingin encoding suatu huruf hijaiyah. Misal, kita memasukkan huruf ain. Nah, ketika kita enter, akan mengeluarkan output berupa yaitu data 4 bit 1001. Nah, 1001 ini adalah kode 4 bit pertama, kode biner pada huruf hijaiyah ain. Nah, untuk hasil encodingnya itu ada berada di bawahnya yaitu berupa 7 bit angka. Untuk selanjutnya, ketika kita ingin mendecoding. Nah, ketika kita memasukkan suatu biner, 7 biner, code word 7 biner yang benar, maka dia akan langsung mengeluarkan huruf hijaiyah dari biner tersebut apa. Namun, ketika yang kita masukkan yaitu mengandung satu error, maka dia akan mengeluarkan output berupa kode word yang telah eh, dikoreksi. Dia juga akan memberitahu errornya tadi ada di bit keberapa. Dan yang terakhir, dia akan me- eh, mengeluarkan huruf hijaiyah dari code word tersebut itu huruf apa. Nah, setelah kita aplikasikan, ternyata yang di program ini dengan yang kita kerjakan manual tadi itu sama. Sehingga terbukti bahwa aplikasi ini efektif dalam deteksi dan koreksi kesalahan penulisan huruf hijaiyah menggunakan kode linear Hamming. Jadi, dapat disimpulkan dari pembahasan ini adalah bahwa sistem deteksi dan koreksi kesalahan penulisan huruf hijaiyah menggunakan kode Hamming dengan panjang 7 yang berisi 4 bit data mampu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan satu bit secara efektif. Proses encoding dengan matriks generator G dan decoding menggunakan matriks paritas H terbukti mampu menentukan posisi kesalahan bit dan mengembalikannya ke nilai semula, sehingga menjaga akurasi representasi digital huruf hijaiyah. Implementasi dilakukan melalui pendekatan manual dan aplikasi Python berbasis Streamlit yang menunjukkan performa baik dalam mendeteksi serta mengoreksi kesalahan pada huruf seperti ain, ba, dan sin. Aplikasi yang dikembangkan juga memungkinkan konversi huruf hijaiyah ke dalam kode Word 7 bit dan melakukan koreksi secara otomatis. Namun sistem ini masih memiliki keterbatasan seperti hanya mampu memperbaiki satu kesalahan bit per blok dan belum mendukung bentuk variasi huruf berdasarkan posisi dalam kata maupun tanda baca atau harokat. Sekian presentasi dari kami mengenai pengaplikasian kode linear Hamming dengan panjang 7 yang berisi 4 bit data biner pada huruf hijaiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.